Indonesia, Dikdaya. Sebagai wujud kecintaan terhadap bangsa, kami mohon hadirin dan para undangan untuk berdiri sejenak dan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dan para tamu undangan, dipersilahkan duduk kembali. Malam ini telah hadir beratus-ratus mahasiswa dari berbagai penjuru Indonesia untuk turut memeriahkan Malam Dharma Puruhita Beswan Jarum. Re, Ayo, re, laku nang tunjungan. Re, ayo, re, rame-rame bebarengan.
Agripa Loh Jinawi, tanah yang memiliki kekayaan alam yang besar. Tata tentrem Kertara Harja, tertib, tentram, dan sejahtera. Kekayaan alam Indonesia yang berlimpah, membentang dari Sabang sampai Merauke, adalah kekayaan terbesar dari Yang Maha Kuasa. Kedikdayaan Indonesia tidak akan tercapai dengan hanya mengandalkan kekayaan alam semata. Selain tekad baja untuk mewujudkan niat, kita juga harus bahu-membahu membangun negara, menghormati sesama, dan menghargai perbedaan. Dahulu kala, ada sebuah kerajaan yang memiliki orang-orang hebat di dalamnya, dengan visi dan misi cemerlang. Bukan hanya menggunakan kekuatan, tetapi juga menggunakan kecerdikan, keadilan, dan rasa ulas asih, sehingga mampu mempersatukan Nusantara. Mereka mewujudkan mimpi mereka dan menunjukkan bahwa persatuan dapat diwujudkan meski ada perbedaan. Hadirin sekalian, mari kita saksikan dengan sukacita Gema Bumi Palapa. Kopi Toraja satu. Ah, nggak bisa. Kalau udah masalah pajak itu berarti permainan semua itu. Ah, nggak bisa kayak gitu. Ah, cappuccino satu. Green tea latte satu. Mau kopi yang kayak kemarin satu ya, Ayah? 5 ya, dong. Nggak mau nih, Ayah? Boy! Halo. Aduh, udah lama ini sih, Bos. Itu semua permainan. Kumaha, Damang? Sehat? Alhamdulillah. Biasa? Yang biasa. Siap. Nggak bisa kayak gitu. Kalau menurut aku, itu cuma bikin rakyat miskin aja. Se. Jadi sebenarnya apa tuh teks amnesti itu? Aduh, Bambang. Dari tadi kita udah ngobrol panjang lebar. Kamu kok nggak ngerti sih? Kan aku bingung. Nih ya, Son. Kalau menurut aku sih, enggak gitu ya. Kamu tuh harus punya rasa percaya sama pemerintah kita. Aku kalau nggak suka aja aku. Ya kamu mana bisa kayak Woi, gitu, woi, Son? woi, foto dulu, Masalah foto dulu, pajak. update pet dulu, foto dulu, update pet Asko dulu. dulu. Saya nanti itu main ntar Bisa, deh, ini foto masa- dulu, foto Asko dulu. dulu. Kenapa kok? Kau asik foto-foto aja kok ya? Hah? Untuk apa kok? Hah? Apa-apaan sih kalian? Malu tahu. Sedikit ngerti aku udah paham. Kerja sedikit maunya kelihatan. Otak masih kayak TK, ngakunya sarjana. Ngomong-ngomongin orang udah kayak jagoan.
kalian. Kalian ini kan mahasiswa, kaum intelektual muda. Harusnya kalian mikir dulu dong sebelum gerabak gerubuk. Bukannya malah berkelahi seperti anak yang tidak berpendidikan. Tison gampang sekali Kau marah. mau foto poin Aduh. Ini kalian tes geng berantem melulu. Jadi pusing kena kepala saya. Nongkrong bareng tiap hari di sini. Masih aja ribut. Lihat kafe saya. Jadinya kan berantakan. Sosokan lagi ya om. Ngomonginnya pemerintahan. Ngomongin yang berat-berat. Perbedaan pendapat sedikit aja masih pakai emosi. Kalian sadar gak? Nenek moyang kita pernah dikdaya. Pernah mengukir kejayaan yang gemilang. Apa yang kalian lakukan barusan itu tidak akan membuat bangsa ini kembali ke masa kejayaan itu. Alah om, udahlah om. Kau harus ikut campur urusan kami lah om. Mending om, duduk aja om. Ayo duduk dulu om. Duduk. Om minum kopi, lanjutkan membaca bacaan om yang bosankan itu. Kok kami durus-durus ya? Semalahnya. Tunggu. Berabad-abad Indonesia dijajah oleh Belanda. Nenek moyang mana yang jaya? Nenek moyang siapa? Nih ya om, yang ada juga bumi pertiwi kita ini diinjek-injek dan diperas sampai berpeluh darah oleh penjajah. Betul itu om. Itu baru Belanda, belum pi Jepang. Di mana ki baca? Hoax pasti toh, hoax. Mbok ya, jangan gitu toh sama orang tua. Kita hormati dikit lah. Kita dengerin ceritanya sampai selesai dulu. Om, gimana cerita tentang masa kejayaannya om? Pernah anak muda, pernah. Jauh sebelum bumi pertiwi kita dijajah oleh Belanda. Salah satunya adalah masa kerajaan Majapahit. Kalau om lihat-lihat, kalian ini emang emosian ya? Enggak lah. Gini anak muda gini, menjadi muda bukan berarti darah gampang mendidih. Dan ingat, yang tadi itu bukan hoax. Kalian dari SD belajar sejarah kan? Saya sih iya, ndak tahu itu siota udang. Oh, kau betul minta kena pukul ya? Siap mundur. Mundur. Ini kafe saya. Sampai kafe saya lecet sedikit lagi gara-gara ulah kalian berdua, saya kasih kopi encer sampai kalian lulus. Peks kata. Hahaha, apalah arti dia punya tanpa kopi yang jujur anak muda? Mantap om. Hei anak muda, jauh sebelum Belanda menjajah bumi pertiwi kita. Kita bicara jauh ya. Nenek moyang kita pernah mengecap kejayaan. Salah satunya adalah pada masa kerajaan Majapahit. Berantakan sekali. Sebaiknya kita lanjutkan di luar ya, obrolannya. Di luar. Kafe saya jadi kayak kapal pecah kan jadinya. Di luar om. Ya di luar. Teman-teman bantuin yuk. Berantakan. Kurang pusing ya. Duduk. Foto dulu. Sudah. Duduk. Mulai kau. Duduk. Foto-foto aja kau. Dulu, di tanah air kita terdapat banyak kerajaan. Masing-masing daerah memiliki rajanya sendiri. Bukan hanya itu, setiap raja memiliki rajanya raja yang kita sebut Maharaja. Wah, Maharaja? Kok kayak film India aja toh om? Bambang, India bukan. Maharaja itu adalah raja yang memiliki kekuasaan baik di kerajaan-kerajaan yang kecil maupun yang besar tahu. Betul. Jika kalian pikir sang raja bisa menjadi maharaja hanya karena peperangan, kalian salah. Ketakutan memang menghasilkan kepatuhan, tapi kebijaksanaan dan kepemimpinan yang baik, nah itu dia kuncinya. Ya, macam-macam main catur. Nih, kalau kalian main catur, kalian harus pintar-pintar kan mainin bidaknya. Iya. Benar. Kombinasi kepala dingin dan kepemimpinan yang baik membuat kerajaan si Maharaja menjadi kuat dan makmur. Waktu itu, pemerintahannya diisi oleh orang-orang yang cerdik dan berani. Sehingga kerajaan-kerajaan lain pun menjadi segan dan menghormati kerajaan tersebut.
Dan untuk mencapai itu tidak bisa hanya dalam waktu 1 malam. Nih, kalian lupain legenda-legenda dan cerita mistis yang pernah kalian dengar. Untuk bisa sehebat kerajaan tersebut butuh waktu berpuluh bahkan beratus tahun. Tapi apakah di zaman itu ada seperti di zaman sekarang? Kan banyak orang yang mempunyai ambisi dan kepentingan untuk merebut kekuasaan. Betul. Namanya juga manusia, dari zaman Adam sampai zaman sekarang, ya pastilah banyak orang semacam itu. Bahkan mereka sampai berperang. Sebelum kerajaan Majapahit berdiri, Majapahit hanyalah sebuah hutan di timur Kediri, di hutan Tarik. Saat itu, Raden Wijaya sedang membuka hutan dibantu oleh orang-orang Sumenep. Mereka itu adalah orang-orang dari daerah kekuasaan Arya Wiraraja. Nah, dan disitulah mereka menemukan sebuah buah. Buah ini namanya buah maja. Nih, buah maja ini rasanya pahit pisan. Yang akhirnya jadi nama sebuah desa, yaitu Desa Majapahit. Ambilkan buah maja. Buah ini rasanya pahit. Inilah Desa Majapahit.
Lah, tadi katanya kerajaan Majapahit, tapi ternyata desa, Ji. Hahaha, sabar anak muda, sabar. Ini kan baru awal berdirinya kerajaan Majapahit. Raden Wijaya bukanlah orang yang bodoh. Beliau membuka hutan bukan hanya untuk tempat berburu seperti yang ia katakan kepada Jaya Katuang. Namun, ia memiliki maksud yang tersembunyi. Om, se. Jaya Katuang ki sopo? Nih, gini ya. Jadi, Jaya Katuang itu Raja Kadiri. Nah, Raden Wijaya keturunan Raja Singosari. Kerajaan Kadiri pernah ngerebut kerajaan Singosari. Raden Wijaya dari kerajaan Singosari nggak terima tuh kerajaannya direbut. Makanya Raden Wijaya itu mau ngerebut kembali gitu. Nah, dengan duduk dulu. Dulu kau cepat-cepat. Nah, dengan bantuan Arya Wiraraja beserta pasukannya dan prajurit Tartar yang merupakan pasukan Kubilai Khan Raja Mongol, pergilah mereka menyerbu Kadiri. Kenapa sampai ada prajurit Tartar dari Mongol? Kamu mah taunya kue tar doang sih, sama foto-foto. Aku ki lagi serius dengerin ki loh. Mbok kita dengerin dulu sampai selesai ceritanya. Kalian tuh. Ayo monggo dilanjutkan Om. Oke, Om lanjutin ya. Jadi waktu itu prajurit Tartar dikirim oleh Kubilai Khan untuk membantu Raden Wijaya. Jadi Raden Wijaya berjanji untuk tunduk kepada Kubilai Khan jikalau ia berhasil menjatuhkan Jaya Katuang. Terus yang menang siapa? Raden Wijaya apa Jaya Katuang? Menurut kamu? Jelaslah Jaya Katuang, cemana kalian? Desa lawan kerajaan, tentulah kerajaan yang menang. Cemana? Cemana kalian? Salah. Sotoy sih. Duduk kamu. Orang cuma menjawab aja pun aku. Bukan berarti yang kecil selalu kalah melawan yang besar. Raden Wijaya saat itu berhasil. Mereka melakukan penyerangan dengan strategi yang sangat matang. Raden Wijaya adalah ahli strategi yang sangat baik. Oh, berarti Raden Wijaya tuh tunduk ya sama Kubilai Khan? Tidak, karena setelah Raden Wijaya berhasil menjatuhkan Jaya Katuang, ia memukul mundur pasukan Tartar hingga kembali ke Mongol. Raden Wijaya dikenal cerdik. Ia berpura-pura mengundang pasukan Tartar untuk berpesta dengan berbagai sajian makanan. Setelah pengusiran pun, Raden Wijaya naik tahta menjadi raja. Dan desa Majapahit pun berubah nama menjadi Kerajaan Majapahit.
Jadinya makmur-makmur aja. Bambang, bertanya terus. Nggak pernah kau baca kah? Ye, emangnya sampean pernah baca po? Belum juga. Kirain udah tahu kau. Saya kak, sibuk kak main Snapchat. Update pet, main Instagram, sama main Pokemon Go. Wih, Pikachu, tangkap dulu. Set. Main game. Maklum, saya anak era digital. Andi, kamu aja kali yang sibuk sama sosial media dan games. Betul itu. Kalau aku tahu ceritanya. Emang mau tahu lanjutannya? Iyalah, ini tablet fungsinya bukan cuma sosial media dan games. Jadi gini ceritanya. Cerita. Setelah Raden Wijaya menjadi Raja Majapahit, beliau diberi gelar Prabu Kertarajasa Jayawardana. Raden Wijaya dikenal baik dan bijaksana. Beliau tidak pernah melupakan jasa orang-orang terdahulu yang telah membantu beliau tanpa terkecuali dengan memberikan kedudukan dan jabatan di dalam kerajaan. Wah, terus udah makmur deh jadian. Belum. Kan tadi udah dibilangin, gak ada segala sesuatu itu yang bisa didapatkan dalam waktu singkat. Walau sudah dibilang bijaksana pun, ternyata rasa tidak puas tetap ada dari para pengikutnya. Salah satunya adalah rasa tidak berpuas dari Ronggo Lawe. Karena waktu itu Nambi diangkat menjadi Patih Amangkubumi. Ya kalau zaman sekarang era Perdana Menteri lah. Om, bukannya Ronggo Lawe sudah diangkat jadi Adipati Tuban kan? Tapi kok masih tidak puas-puas juga? Iya Neng, jadi saat itu Ronggo Lawe merasa jasa-jasanya jauh lebih besar daripada jasa-jasanya Nambi, terutama pada saat awal pembentukan kerajaan Majapahit. Nah, ia begitu juga karena termakan hasutan. Nah, makanya kalian kalau menerima informasi harus selektif, jangan main telan bulat-bulat saja. Res apa itu loh kalau ada pergantian menteri? Restrukturisasi. Resputulisasi. Tadi itu salah kau. Eza dulu. Res. Tur, Ri. Sasi. sasi, reskrupturisasi. Makin salah pun kau buat. Restrukturisasi. Nah, itu om maksud saya itu. Tidak, yang terjadi saat itu malah sebuah pertempuran yang dikenal dengan pemberontakan Ronggo Lawe. Pertikaian antara Ronggo Lawe dengan Nambi malah membuat Ronggo Lawe dianggap musuh oleh Raden Wijaya saat itu. Sehingga Raden Wijaya pun mengirimkan panglima perangnya, yaitu Kebo Anabrang dan Lembu Sora untuk membinasakan Ronggo Lawe. Ironisnya, ternyata Lembu Sora merupakan paman dari Ronggo Lawe. Astaga. Kok bisa ya paman sendiri? Paman! Lawe! Ada apa? Apa tujuanmu kemari, Lawe? Paman, bantu aku. Aku tidak setuju Nambi menjadi Patih Amangkubumi. Ada apa denganmu, Lawe? Ampun seribu ampun Paduka. Mengapa justru Nambi yang Paduka angkat? Negara akan hancur karenanya. Negara akan runtuh. Nambi, kau tidak pantas menjadi Patih Amangkubumi. Lawe, apa masalahmu? Di mana kamu saat kami buka hutan tarik? Di mana kamu saat kami menyerang kerajaan Kadiri? Hah? Bukan berarti aku tidak ada di situ. Lantas nilaiku turun di hadapan Paduka Raja. Ah, jangan kau banyak cakap. Lantas kau pikir kau yang pantas, Raja pasti punya pertimbangan sendiri.
Kenapa dia memilih aku? Bukan kau. Jika kau memang merasa pantas, ku tantang kau duel di Sungai Berantas. Lawe, kali ini kau benar-benar keterlaluan. Jika kau memang jantan, pulanglah sekarang dan bawa pasukanmu. Siapkan segala senjatamu. Tunggu kami. Lawe! Wah! 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 Sudahlah. Ada apa sebenarnya keributan tadi? Ampun 1000 ampun Paduka Raja. Hamba mohon ampun atas kesalahan kemenakan hamba. Hamba siap menerima hukuman Paduka. Lembu Sora. Jadi, bagaimana pendapatmu? Jika Nambi, aku copot kedudukannya sebagai patih dan digantikan oleh Ronggo Lawe. Paduka Raja, jika Paduka berbuat demikian, kami para menteri Majapahit akan dituduh takut mati. Selama masih ada Nambi dan Kebo Anabrang, Lawe akan binasa Paduka. Paduka, jangan mengikuti kehendak Lawe. Apa kata orang jika Paduka sebagai raja menyerah pada Lawe? Lawe sudah keterlaluan Paduka. Jika Paduka masih ada rasa cinta pada Lawe, hilangkan rasa itu Paduka. Aku bersumpah akan membumi hanguskan seluruh kota Majapahit jika tidak bisa membinasakan Ronggo Lawe. Baik, Paduka. Dan perburuan Ronggo Lawe pun dilakukan. Terjadi banyak pertumpahan darah antara pasukan Majapahit dan pengikut Ronggo Lawe. Waktu itu banyak korban yang berjatuhan. Om, terus kalau Kebo Anabrang, Lembu Sora sama Ronggo Lawe, mereka juga terbunuh Om? Tidak, Lembu Sora, Kebo Anabrang, dan Ronggo Lawe masih hidup. Sisa mereka bertiga waktu itu. Oh, terus pertumpahan darahnya ada di Sungai Berantas ya Om ya itu ya? Iya, waktu itu ketiga dari mereka bertemu di tepi Sungai Berantas. Lawe, lihat apa akibat perbuatanmu. Akibat kebencianmu terhadap Nambi, banyak orang menjadi korban. Tapi kau tahu siapa Nambi itu? Ya! Ya! Hah, hah. Ya! Ya, hah. Ya! Hah, hah. Wah. bisa belajar banyak dari pemberontakan Ronggo Lawe. Betapa tragisnya nasib orang-orang kepercayaan raja yang merupakan sahabat dan ikut bahu-membahu mendirikan Majapahit bersama Raden Wijaya. Perpecahan dan pertumpahan darah dapat terjadi karena emosi memperebutkan kekuasaan. Juga ya, bisa benar.
dong, lanjut dong. Itu semua terjadi karena dia waktu itu tapi Kenapa, Om? sabar. Kalian dari tadi bosen nggak sih dengerin sejarah? Enggak lah Om. Apa tuh lo Om nggak cerita? Enggak aja Om. Ayo, monggo dilanjutkan ceritanya nggak apa-apa Om. Lanjut Om. Oke, kalau gitu Om lanjutin ya. Iya. Ya, Setelah Raden Wijaya mangkat, kalian tahu gak siapa penerusnya? Pasti anaknya. Namanya? Jaya Katuang. Jaya Katuang mah Raja Kadiri yang diserang sama Raden Wijaya. Kan tadi dibilangin. Ini ya, Jaya Negara. Salah lagi Om. Bener sih kali ini. Senang. Iyalah. Betul lah. Iya benar Jaya Negara. Jadi waktu itu Raden Wijaya menikahi 4 putri Kertanegara dan kabarnya 1 putri asal Melayu yang bernama Indraswari, biasa disebut sebagai Doropeta. Nah, jadi Jaya Negara ini merupakan putra dari Raden Wijaya dan Doropeta. Banyak banget sih istrinya Om, sampai 5. Neng, zaman dulu mah emang gitu. Orang-orang tuh banyak istrinya. Iya. lima sih tapi banyak banget ya. Kenapa kau berkata seperti itu, anakku? Aku bukan putra mahkota, ayah. Aku hanya manusia biasa. Istri-istriku, kukumpulkan kalian di sini tidak lain untuk membahas masa depan kerajaan kita.
Seluruh jiwa dan raga telah kupersembahkan untuk membangun dan menjaga kerajaan Majapahit. Jadi sudah sepatutnya lah aku mencari pengganti tahta kerajaan Majapahit, yaitu darah dagingku, putraku Jaya Negara, untuk dapat melanjutkan kejayaan kerajaan Majapahit. Aku akan menjadi raja, Ayah. Pada saatnya, anakku. Wits, enak juga Jaya Negara, Di. Hei, siapa bilang enak? Jadi raja itu gak gampang. Jaya Negara naik tahta saat usianya masih muda sekali dan masih kurang bijak. Karena masih muda dan masih kurang bijak, maka pemberontakan kerap terjadi. Salah satunya adalah waktu itu pemberontakan terkenal adalah pemberontakan Rakuti dan Ratanca. Berarti Om, ini buah jatuh jauh dari pohonnya ya Om? Iya, bisa. Kayaknya inget deh pelajaran sejarah yang satu ini. Pemberontakan Rakuti. Ini yang membuat Jaya Negara harus sampai mengungsi kan? Dan di sini dia dikawal sama Gajah Mada, betul kan Om? Salah. Bener sih, nyimak juga ya kamu pelajaran sejarah. Ya iyalah, gak percuma 3,8 IPK-nya. Sombong. Aduh. Nih, tapi benar kata Neng. Jadi zaman dulu itu Jaya Negara dikawal sama Gajah Mada. Dan Gajah Mada saat itu menjabat sebagai Bekel Bayangkara. Bekel Bayangkara teh kalau sekarang mah tingkat kapten lah. Oh. Karena pemberontakan dilakukan oleh Rakuti yang adalah abdi dalam istana, maka Jaya Negara harus diungsikan ke sebuah tempat di daerah Badander. Nah, Gajah Mada itu cerdas loh. Dengan kecerdasannya, ia berhasil mencari dukungan di antara para pejabat dan rakyat yang masih mendukung Jaya Negara. Hingga akhirnya ia berhasil memberantas pemberontakan Rakuti, ya maksudnya itu. Nah, atas jasanya tersebut, ia diangkat sebagai Patidaha. Bener gak Om? Salah kan Om, salah lagi kan Om. Bener sih, pantas IPK kamu 3,8. Aku. Sombong. Tapi Jaya Negara tidak pernah belajar dari kesalahannya. Sakit hati kepada Jaya Negara atas kesewenang-wenangannya membuat konflik berdarah kembali timbul di bumi Majapahit. Ratanca, seorang tabib kerajaan, menyimpan dendam kepada Jaya Negara karena dia mendengar Jaya Negara itu senang berpesta dan berbuat tidak baik kepada kedua saudari tirinya. Dan
Pati, bagaimana mungkin seorang raja yang terhormat bertingkah pola seperti itu? Tuan Pati harus bertindak. Paduka Raja tidak boleh melarang seorang adiknya untuk tidak menikah, apalagi menikahi mereka. Peraturan kerajaan sangatlah jelas melarang seorang raja untuk menikahi adiknya sendiri. Ada hal yang jauh lebih penting. Paduka Raja sedang jatuh sakit. Tabib hendaknya bekerja sesuai dengan kewajiban tabib. Pergilah ke kamar Paduka Raja. Angkatlah penyakitnya. Paduka Raja harus segera sembuh untuk memimpin pemerintahan. Baik, Pati. Selamat tinggal, Paduka Raja. Raja! Paduka! 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 Leader is made, not born. Benar, menjadi pemimpin itu harus mau belajar, harus bisa mendengar, dan harus bijaksana. Dan itu bukan bawaan dari lahir, itu semua harus dipelajari. Diperlukan karakter yang mau belajar dan bijaksana. Gajah Mada yang terlahir dari kalangan rakyat biasa justru memiliki pemikiran yang jauh ke depan. Dan ia juga sigap teratas terhadap segala situasi yang terjadi. Itulah karakter pemimpin. Oh, ya. Kopi. Ini dia. Lanjut kan nih kita? Lanjut. Sebelum lanjut, minum dulu. Dari tadi udah banyak cerita kan? Sok. Nih, lanjut ya. Aduh, kotor. Bekas rokok. Meninggalnya Jaya Negara tanpa meninggalkan keturunan membuat adik tiri perempuan Jaya Negara, Tribuana Tunggadewi, naik tahta akhirnya saat itu. Tuh. Dari kerajaan Majapahit pun ternyata kita bisa mengambil contoh dalam urusan kesetaraan gender. Ternyata di zaman dahulu pun wanita sudah bisa memimpin kerajaan. Gitu, lanjut Boy. Gini, lanjutin ya. Sebagai pemimpin, Ratu Tribuana Tunggadewi juga sangat bijak dan jeli untuk melihat potensi yang ada dalam diri orang-orang kepercayaannya. Salah satunya Gajah Mada. Lanjut lagi. Keberhasilan Gajah Mada dalam menumpas pemberontakan Rakuti, pemberontakan Ratanca, membuat
Gajah Mada semakin dipercaya oleh sang ratu saat itu. Nih, bahkan sang ratu udah gak ragu-ragu lagi untuk bertukar pikiran mengenai kemajuan kerajaan Majapahit dengan Gajah Mada. Pada akhirnya, atas jasa-jasanya, Gajah Mada pun diangkat menjadi Patih Amangkubumi oleh Ratu Tribuana Tunggadewi. Rakyatku, Majapahit telah berhasil mengalami masa kesulitan dan kekelaman. Hari ini kukumpulkan kalian semua di alun-alun kerajaan untuk mengangkat Patih Amangkubumi yang baru. Dia adalah orang yang telah berjasa di kerajaan ini. Kedisiplinan dan kesetiaannya tidak perlu diragukan lagi. Mada, kemarilah. Paduka Ratu. Demi Majapahit, kunobatkan Gajah Mada sebagai Patih Amangkubumi. Hamba dengan sepenuh jiwa dan raga akan mengemban tugas ini. Hamba bersumpah, hamba tidak akan beristirahat. Hamba tidak akan menikmati palapa sebelum menyatukan Nusantara. Paduka Ratu, apakah keinginan hamba terlalu berlebihan untuk bisa menyatukan Nusantara? Patih Amangkubumi, kenapa kamu meragukan dirimu sendiri? Patih Amangkubumi telah berjasa di kerajaan ini. Abaikan mereka yang menertawakan dan mencemooh. Patih tahu bagaimana cara membungkam tawa dan cemoohan mereka. Aku berikan restuku. Buktikan.
Gajah Mada memiliki karakter yang karismatik. Cara bicaranya tajam dan tegas, jujur dan ikhlas. Ah, semacam Alexander the Great dan Julius Caesar di Eropa ya? Betul. Kita juga punya sosok yang hebat kan? Iya. Sejak mengikrarkan sumpahnya, Gajah Mada dengan berbagai kepiawaian strateginya mampu memperluas wilayah kekuasaan dan membuat Gema Majapahit diakui di Asia. Waladalah, hebat banget ya. Berarti sesuai janji ya Om ya? Bener, tapi kita belum sampai situ. Steph, lihat nih. Lah, ini kan game COC. lagi. Nih. Mana-mana? Ternyata kerajaan Majapahit itu lebih hebat lagi setelah Gajah Mada berduet dengan Hayam Wuruk. Di tahun yang sama pada saat Sumpah Palapa, lahirlah putra mahkota Hayam Wuruk dari rahim Ratu Tribuana Tunggadewi. Nih ya, kelahirannya ditandai oleh gempa bumi, dipa banyu pindah, dan letusan gunung api Kelut. Mungkin itu tanda dia bakal jadi raja yang hebat ya? Nah, bisa jadi nih. Soalnya Ratu Tribuana Tunggadewi menyerahkan tahta kepada Hayam Wuruk pada saat Hayam Wuruk masih berusia 17 tahun. 17 tahun? Dengan didampingi oleh Mahapati Gajah Mada, Hayam Wuruk berhasil melakukan perluasan politik yang telah dirintis oleh ibunya. Hayam Wuruk pada saat itu berhasil juga membuat kerajaan Majapahit besar dan kuat hingga disegani oleh kawan ataupun lawan. Seakan-akan tidak ada satupun yang mau mengganggu kedamaian pemerintahannya. Wilayah Majapahit pun terbentang sangat luas, dari Semenanjung Melaya hingga ke timur Nusantara. Ya, kalau dihitung jumlahnya melebihi janji Gajah Mada lewat Sumpah Amukti Palapa. Nah, ini. Sekarang kalian pada punya gadget kan masing-masing? Punya. Coba searching dan browsing wilayah kekuasaan Majapahit. Udah jadi negara apa aja tuh mereka? Sok, searching sok. Hah? Singapura, Malaysia, Brunei, Kamboja, bahkan sampai Filipina dan Vietnam. Mana Di? Coba lihat Di. Waladalah, hebat banget ya Majapahit dulu tuh. Iya, sejak dulu kita sudah terkenal dengan kehidupan agraris dan maritimnya kan? Iya. Ini warisan Majapahit. Nah, tapi itu semua bakal percuma. Mau armada lautnya kuat, mau negaranya kaya, mau pasukannya berani, itu semua bakal percuma kalau tidak ada tatanan pemerintahan yang baik dan teratur. Nah, di era setua Majapahit, penataan kota mereka katanya sudah sangat bagus ya Om. Seluruh rakyat saling bahu-membahu untuk menjalankan titah raja. Canggih ya. Bah, padahal masih zaman dulu kali kan. Tapi udah hebat kali, udah mantap kali dia. Wah. Duet Hayam Wuruk dan Gajah Mada emang jago pisan. Bisa loh mereka membuat rakyatnya hidup berdampingan. Nih bayangin, berbagai macam suku dan ras dengan pemikirannya dan karakternya masing-masing berhasil mereka himpun. Tujuannya satu, menyatukan Nusantara. Bhinneka Tunggal Ika.
Kerajaan Majapahit juga pernah menghadapi suatu ujian. Kalian pernah dengar yang namanya Perang Bubat? Ah, Buah Batu. Neng. Buah Batu mah tuh rumah saya di Bandung. Nih, perempatan Soekarno-Hatta. Nih, kalau Neng mau ke rumah saya ya, perempatan Soekarno-Hatta, lurus, belok kanan, belok kiri, nanjak dikit, jurang. Boy. Kirain betulan. Nih, serius. Konon, gara-gara melihat lukisan seorang wanita cantik, Hayam Wuruk pada saat itu kesemsem berat. Kayak mana kali cantiknya rupanya. Biar ku searching dulu, aku penasaran kali aku ini. Putri itu adalah putri dari kerajaan tetangga. Tunggu. Siapa? Namanya Putri Diah Pitaloka. Putri Diah Pitaloka. Aduh, searching. Kok lama kali nih. Enggak ada sini, aku putar-putar dia. Pinjam HP kalian itu dulu. Weson, makanya pakai ko 4G. Ini kali sudah keluar 4G? hasilnya. Mana? Apa ya? Kenapa artis keluar? Artis Mana? Ya, kayak mah Mbak Rika Oneng. Namanya aja yang sama, Diah Pitaloka. Kamu cuma 4G dulu kau. Salah searching itu. Duduk. Lanjut lagi. Gara-gara hal inilah mulai timbul bibit-bibit perbedaan pendapat antara Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Paduka Ratu, pihak Putri Diah Pitaloka mengajukan syarat-syarat yang sangat memberatkan pihak kita. Iringan Putri Diah Pitaloka sudah dekat. Saya rasa Patih tahu apa yang harus Patih lakukan. Apapun demi keutuhan Majapahit. Baik Paduka, hamba mohon restu.
Di mana sang putri? Tidak. Putri dia. Putri, apa yang terjadi padamu? Pati, Pati, Pati. Apa yang sebenarnya terjadi? Mohon maaf Paduka Raja. Tiada suatu hal yang hamba lakukan selain untuk melindungi kerajaan. Cukup. Pergi kau. Putri dia. Tidak. Kekuasaan. Hal itu seperti pedang bermata dua. Sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata kedua belah pihak, tidak ada yang benar-benar salah dan tidak ada yang benar-benar benar. Kalian sering main game gak? Sering. Sering. Apa itu game-game yang kerajaan? COC om. Nah ya yang itu. Nah, itu jadi apa itu? Kalian mau kan memperluas wilayah kekuasaan kalian? Mau lah om. Nah, coba kita hubungkan dengan konteks masa lalu. Saat itu, setiap kerajaan saling ingin memperluas wilayah kerajaannya. Selain berperang, mereka sebenarnya bisa saja bermusyawarah untuk mencari titik temu yang dapat menguntungkan semua pihak. Coba bayangkan, alih-alih bertikai, mereka bisa saja bersatu. Tidak hanya masalah dari dalam yang dapat diselesaikan, serangan-serangan dari pihak luar pun pasti dapat diatasi. Makanya kita harus bisa mengambil pembelajaran dari hal tersebut. Sayang kan, kerajaan Majapahit udah susah-susah didirikan, melewati berbagai macam masalah. Pada akhirnya malah memberikan celah bagi perpecahan. Sayang banget kan? Terus nih ya, pada saat itu kerajaan Majapahit mengalami kemerosotan. Gajah Mada diasingkan. Coba kalian bayangin, emangnya gampang nyari sosok sekali bergajah Mada? Enggak kan? Tapi tidak ada yang tidak dapat disembuhkan oleh waktu. Perlahan-lahan hati Ayam Wuruk pun melunak. Hubungannya dengan Gajah Mada kembali membaik. Wah, Dit, rupanya kalau kupikir-pikir lagi kan, gak mudah untuk jadi bangsa yang besar itu. Butuh banyak kali pengorbanannya rupanya. Ya jelas lah, segala sesuatu gak ada yang bisa dijadikan dalam satu malam. Mulai dari tanah yang kosong, kemudian jadi desa, dan akhirnya jadi kerajaan yang besar. Bukan cuma butuh pengorbanan loh, tapi juga butuh kerjasama yang baik. Gotong royong, mana bisa dikerjakan sendiri. Son, makanya kita harus bekerja sama bro. Iya bro. Nah, cie, jadi kompak ya sekarang. Ini berantem. Boy. Oh iya bos. Kamu ingat gak sih salah satu contoh gotong royong dan kompakan saat zaman Majapahit? Iya, upacara serada. Yang itu. Upacara serada? Apa itu? Kenapa kayak enggak pernah ku dengar? Jadi upacara serada itu awalnya Ratu Tribuana Tunggadewi berpesan kepada Hayam Wuruk agar kerajaan Majapahit tetap dan selalu mengenang jasa para leluhur mereka. Ngapain itu di upacara serada? Sebentar dulu dong, kopinya dingin nih, mending kita minum dulu. Iya. Minum dulu. Capek. Gulanya kurang. Ananda, Majapahit telah sampai di titik ini berkat jasa para leluhur. Bukankah Ananda pikir sudah saatnya untuk Majapahit berkumpul dan menghaturkan rasa terima kasih kita pada para leluhur? Maksud ibunda,
upacara sarada. Patih, kau sudah dengar kata-kata sang ratu, bukan? Hamba mengerti Paduka. Baik, laksanakan. Untuk menghormati jasa-jasa para leluhur kita yang telah mangkat, hendaknya seluruh bagian dari kerajaan turut melaksanakan upacara serada. Seniman, hiaslah kerajaan seindah mungkin. Juru masak, siapkan sajian-sajian terlezat. Penari dan pemusik, siapkan tarian-tarian terindah. Semua bagian dari kerajaan hendaknya saling membantu, bahu-membahu tanpa terkecuali untuk melaksanakan titah raja. Upacara serada. Son, lihat gitu ya. Mereka sangat menjaga kebersamaan dan kerukunan. Dan mereka mau bekerja sama untuk satu tujuan yang sama, upacara serada. Iya, betul juga Kondi. Harusnya tadi kita malu ya. Harusnya kita lebih jaga lagi dapat kebersamaan ini. Jangan dikit-dikit berkelahi kita. Oh, alah. Bisa pecah belah lah kita ini kan. Nah, Mbok, baikan dulu toh. Salaman dulu. Katanya temen. Oke lah bro. Nah gitu dong, kan enak dilihat, damai. Iya. Udah waktunya kuliah nih. Bah, kuliah? Lupa aku kuliah, Bah. Bayar. Udah berandengin kafe saya nggak bayar lagi. Aduh. Tenang aja, Oma yang bayar. Oh, Om yang bayar. Siap. Siap, Om. Yuk, belajar yang benar ya. Yuk, jangan lupa sejarah. Izinkanlah para raja dan ratu kerajaan sahabat untuk memberikan persembahan kepada Majapahit. Oh tentu, pintu selalu terbuka untuk sahabat-sahabat kita. Di mana mereka?
Kerajaan ini merupakan contoh baik yang layak menjadi panutan generasi muda saat ini. Kehidupannya sangat kental dengan gotong royong, dimulai dari pembukaan hutan tarik sebagai pemukiman, pembangunan tempat suci, serta pendarmaan raja, kerjasama antara kaum keagamaan dan kaum keraton dalam menumpas pemberontakan. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan besar yang sangat kaya dengan keberagaman. Kehidupannya ditandai dengan toleransi kepada perbedaan. Sebuah kerajaan besar, layaknya adikuasa yang patut dijadikan contoh bagi kehidupan beragama saat ini. Banyak nilai-nilai Majapahit yang telah diadopsi ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk diantaranya semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati. Saya Primadi Serat dari Jarum Foundation yang bertanggung jawab atas terselenggaranya acara ini. Yang baru Bapak-bapak, Ibu saksikan adalah bukan artis profesional. Yang Bapak-bapak, Ibu dengarkan suara merdunya bukan penyanyi profesional. Mereka adalah mahasiswa berprestasi dari 90 perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke. Mereka di sini sudah 5 hari datang di kota Semarang, kota yang pertama kali kami buka pintunya untuk menjadi keluarga besar kami. Di bawah asuhan Denny Malik, mereka dilatih untuk menjadi penari profesional hanya dalam beberapa hari. Di bawah asuhan tim choir, adik-adik kita di belakang dilatih untuk menjadi penyanyi yang dapat tampil secara optimal. Hari demi hari mereka lalui hanya dengan berlatih, dengan disiplin tinggi, komitmen tinggi, dan rasa tanggung jawab yang sangat tinggi. Kebersamaan yang mereka dapatkan selama mereka di sini tidak ternilai harganya. Mereka tidak lelah, terus berlatih hingga ingin tampil secara optimal. Latihan dilanjutkan pada hari berikutnya, dan pada siang hari diselingi oleh acara talk show. Dipandu oleh Rosyana Silalahi dan dimotivasi oleh Bapak Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Basuki. Ada juga alumni Beswan Jarum yang sebagai tokoh inspirasi buat mereka semua. Tujuannya adalah bagaimana mereka dapat merajut kebangsaan, membangun karya untuk bangsa ini. Pada hari selanjutnya, mereka kami ajak untuk mengunjungi kota Kudus, di mana mereka belajar mengenai sejarah keberagaman di Menara Kudus. Kami ajarkan juga mereka untuk membatik, untuk mengapresiasi budaya Indonesia. Latihan dilanjutkan hingga malam hari, hingga sampai hari ini, sehingga mereka yang tampil secara optimal. Inilah makna hakikat bangsa dan kebangsaan yang seutuhnya. Namun sebelum mereka datang ke sini, ada sebuah perjalanan panjang yang harus mereka lalui. Dimulai dari proses pendaftaran. Pendaftaran online kami buka selama 8 minggu, sepanjang bulan April dan Mei 2016. Hanya mereka yang memenuhi kualifikasi khusus dapat menembus sistem pendaftaran kami yang ketat. Hingga daftar akhir pendaftaran tercatat sudah banyak yang mendaftar. Hingga akhir Mei, 18.607 kandidat ingin menjadi Beswan Jarum. Namun kami harus melakukan seleksi administrasi untuk memastikan dokumen yang mereka kirimkan sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Satu persatu kami cek apakah mereka lolos atau tidak lolos untuk tahap berikutnya. Hingga akhir tahap seleksi tercatat sudah 8.559
lolos untuk menjadi tes tertulis. Tertulis kami jalankan berbagai tes potensi akademik, psikotes, untuk memastikan apakah mereka layak menjadi pendidikan sebagai seorang beasiswa Jarum. Pada hari ini juga kami umumkan siapa-siapa yang lolos ke tahap berikutnya. Hingga pada hari, tengah hari, kami umumkan 1995 lolos tahap berikutnya. Grup assessment test dan wawancara kami jalankan untuk memastikan apakah cakap apa mereka dalam menyampaikan pendapat, cakap apakah mereka dalam mendengarkan pendapat orang lain, bagaimana mereka kerja dalam tim, dan bagaimana potensi diri yang dapat digali oleh mereka. Saat yang tunggu tiba, apakah mereka layak menjadi seorang beasiswa Jarum? Kesedihan terpancar bagi mereka mendapatkan, ada juga keceriaan bagi mereka yang berhasil menjadi mereka beasiswa Jarum. Bapak Ibu yang saya hormati, malam ini dengan bangga Jarum Foundation akan mempersembahkan untuk ibu-ibu tercinta. Inilah dia, wajah-wajah calon pemimpin bangsa kita. 525 beasiswa Jarum 2016-2017. Secara simbolis, atas nama Jarum Foundation, kami memberikan sertifikat Jarum Beasiswa Plus kepada salah satu penerima dari Universitas Riau, Dea Putri. Sertifikat ini sebagai tanda bahwa Anda mewakili beasiswa Jarum berjanji menjaga kedaulatan NKRI sepenuhnya untuk membangun bangsa ini menjadi pemimpin masa depan yang kami banggakan. Selamat. Terima kasih kepada Bapak Primadi H. Serat dan Jarum Foundation atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami. Kami sebagai generasi penerus bangsa tidak akan pernah menyia-nyiakan kepercayaan ini. Belajar dari keyakinan Majapahit, mulai dari kepemimpinan, rasa kesatuan dan persatuan, serta semangat gotong royong, kami akan selalu menjadi generasi bangsa Indonesia. Sebagai tanda kehormatan dari kami Beswan Jarum 2016-2017, kami mempersembahkan Surya Majapahit kepada Bapak Primadi H. Serat dan Jarum Foundation. Terima kasih. Bersatu seikat Beswan Jarum, kita semua bergandengan tangan, membuka hati, membuka harapan, bawa citra harum tatap masa depan kita yang penuh tantangan dengan keberanian.
Kami, Beswan Jarum 2016-2017, meski kami berbeda suku dan agama. Saya Jawa. Saya Sunda. Saya Batak. Saya Bugis. Saya Papua. Saya Islam. Saya Kristen. Saya Buddha. Saya Hindu. Saya Katolik. Kami semua adalah orang Indonesia. Kami bangga jadi orang Indonesia. Dengan semangat gotong royong dan saling membantu, kita bangun bersama negeri Indonesia. Kita tunjukkan kepada dunia kebesaran bangsa kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bersama kita mampu. Dan paduan suara Reza The Groove dan Divo Boys. Dan pengiring musik kita Aji Harjo Kusuma and White Orchestra. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa